Alhamdulillahillazi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini insyaallah dapat menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah di masjid ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah yang sampaikan tuntunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan di dalam kalender, hari ini adalah hari Jumat pertama dalam tahun baru 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, bulan Muharram 1446 Hijriah. Pada khutbah kita hari ini, khutbah kita adalah meneladani hijrah Rasulullah dalam menjaga iman. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah. Para ulama menjelaskan bahwa tanggal 10 Muharram adalah hari Asyura. Hari Asyura memiliki keutamaan yang besar dan kesucian yang sudah berlangsung lama. Kita perhatikan di dalam kitab-kitab sejarah dikenal di kalangan para nabi alaihi salam sebelum Rasulullah SAW, sejak zaman Nabi Nuh dan zaman Nabi Musa sudah dilaksanakan puasa pada hari Asyura 10 Muharram tersebut. Ada beberapa hadis yang bisa kita pelajari tentang pelaksanaan puasa pada 10 Muharram ini. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita, karena barangkali ada orang yang terlupa dengan tanggal 10 Muharram. Sementara tanggal-tanggal yang lain itu sangat banyak ingat orang dan bahkan dikampanyekan untuk merayakan, seperti pada bulan Februari dikampanyekan untuk perayaan tertentu, mengenang ada kejadian-kejadian yang tidak ada nilainya di hadapan Allah dan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menjelaskan
tentang keutamaan puasa pada bulan Muharram tanggal 10 ini adalah afdalu siyami ba'da syahri ramadhan syahrullahi allazi tad'unahu Muharram wa afdalu salat ba'da faridati salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang biasa kalian sebut Muharram. Kemudian salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga kita perhatikan di dalam sejarah, ketika Rasulullah setelah hijrah ke Madinah, beliau memperhatikan kaum Quraisy ketika itu juga mempuasakan 10 hari di bulan Muharram ini. Ditanya oleh Rasulullah tentang hari itu, maka dijelaskan oleh orang-orang Quraisy ketika itu bahwasanya hari itu adalah 10 Muharram, di mana Nabi Musa ketika itu dibebaskan oleh Allah dari kesemena-menaan Firaun. Maka untuk merayakan hari yang bersejarah, hari yang penuh rahmat itu, maka orang Yahudi berpuasa. Kemudian kata Rasulullah, diingatkan oleh Rasulullah bahwasanya kalau syariat itu lebih berhak Rasulullah mengikutinya daripada orang Yahudi. Jadi kita lebih berhak kata Rasulullah mengikuti ajakan untuk puasa pada 10 Muharram. Kemudian disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah bahwasanya hari itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Nasrani dan Yahudi. Maka kata Rasulullah, tahun depan kita puasakan juga tanggal 9 Muharram. Itu ada perbedaan antara yang dirayakan oleh orang Nasrani dan Yahudi dengan yang dirayakan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabat beliau. Tapi kata Allah, sebelum 9 dan 10 Muharram tahun depannya Rasulullah dipanggil oleh Allah SWT, sehingga beliau tidak sempat melaksanakan puasa Tasyrik ke-9 Muharram dan hari Asyura 10 Muharram. Kaum muslimin silakan kemudian kita perhatikan di dalam sejarah bahwasanya Rasulullah SAW membawa seluruh penduduk Mekah yang beriman dari Makkah ke Madinah. Seluruhnya beliau bawa hijrah. Ada yang dahuluan berangkat dari beliau, ada yang bersamaan, dan ada yang dijemput kemudian setelah Rasulullah sampai di Madinah. Ini adalah usaha dari Rasulullah untuk memerdekakan orang yang sudah beriman ketika itu. Karena sebenarnya kemerdekaan itu sudah ada pada diri setiap orang beriman sebelum dilahirkan ke atas dunia ini. Karena kita perhatikan di dalam surat Al-Araf ayat 172, di mana Allah berfirman, bertanya kepada setiap insan, setiap anak cucu Adam, Nabi Adam yang masih berada di alam rahim yang belum dilahirkan, alastu bi rabbikum, kata Allah. Ini pertanyaan Allah kepada semua kita, dan kita menjawab, bala syahid, benar, aku menjadi saksi. Jadi kita menjadi saksi dari kemerdekaan diri kita, kemerdekaan jiwa kita untuk menyembah Allah SWT. Nah, kemerdekaan ini yang setelah kita lahir diingatkan oleh orang tua bagi kita yang keluarga muslim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Nah, ini keuntungan bagi kita, lahir dari keluarga muslim, sehingga kemerdekaan itu bisa kita lanjutkan setelah kita lahir. Ketika Rasulullah menyampaikan risalah agama ini, kemerdekaan itulah yang beliau ingatkan kepada para sahabat itu dapat ditegakkan kembali. Tetapi apa yang diterima oleh kaum muslimin ketika itu sempat juga Rasulullah bersama sahabat beliau dikucilkan, diembargo. Tidak boleh ada hubungan perdagangan dengan Rasulullah dan para sahabat 3,5 tahun lalu. Tidak boleh ada hubungan sosial, saling membantu, walaupun terhadap keluarga dekat sendiri. Tidak boleh ada hubungan kekerabatan, saling menikah satu sama lain. Benar-benar dikucilkan. Dan orang yang sudah merdeka ini yang dibawa oleh Rasulullah ke Madinah semua. Kaum muslimin selanjutnya kemudian. Ketika itu Rasulullah mendidik para sahabat beliau hanya dengan Al-Quran saja, sebagai satu-satunya sumber di dalam mempelajari agama. Kemudian beliau jelaskan isi ayat Al-Quran itu dengan sabda-sabda beliau. Tidak ada ketika itu dibolehkan oleh Rasulullah sumber-sumber dari peradaban lain, sumber-sumber dari pendidikan lain, apalagi agama lain, untuk dijadikan oleh sahabat sebagai sumber untuk beribadah, sumber beragama, sumber berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga pernah suatu kali ketika Umar bin Khattab, kita tahu Umar bin Khattab ini adalah seorang sahabat yang pertama. Rasulullah memuji Umar bin Khattab ini dengan pujian yang sangat tinggi. Kalau sekiranya Umar bin Khattab lewat di jalan ini, kata Rasulullah, maka setan akan lewat pada jalan yang lain. Itu keistimewaan Umar bin Khattab. Pernah sekali Umar bin Khattab ini memegang lembaran dari Taurat. Ketika itu ditegur oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, demi Allah, seandainya Musa hidup saat ini bersama kalian, niscaya ia hanya diperbolehkan Allah SWT untuk menjadi pengikutku. Begitu Rasulullah memproteksi sahabat dari sumber yang lain selain Al-Quran. Kalau kita perhatikan di dalam sejarah, banyak kehidupan, banyak kebudayaan, banyak pemerintahan di pengetahuan yang sudah duluan maju pada zaman itu. Kita perhatikan misalnya ada peradaban Romawi dengan berbagai macam budayanya serta buku-buku dan undang-undangnya yang sampai sekarang masih dipedomani oleh kita. Itu juga ada warisan peradaban Yunani dengan logikanya, filsafatnya, serta seninya yang menjadi sumber pemikiran bagi orang lain. Begitu juga kita perhatikan ada peradaban Persia dengan seninya, syairnya, serta legenda-legendanya yang juga menjadi acuan bagi orang. Di samping itu juga di Asia ada peradaban India, ada peradaban Cina. Dan juga kalau kita perhatikan Jazirah Arab ketika itu sudah dikelilingi oleh peradaban Romawi dan Persia. Di tengah-tengahnya juga ada peradaban Nasrani dan Yahudi. Bukan tidak ada sumber yang bisa dijadikan pedoman, tetapi Rasulullah melindungi akidah umat ketika itu yang sudah merdeka sejak lahirnya, hanya boleh mempedomani Al-Quran. Kaum muslimin sedang mulia, inilah yang kita minta setiap kita salat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kita, tunjuki kami, saya, jalan yang lurus.
Dan jalan yang lurus ini diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat beliau, yaitu jalan Allah Taala. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kepada jalan Allah. Ini firman Allah dalam surah Yusuf ayat 108. Ditunjukkan oleh Rasulullah mana jalan yang sebenarnya yang kita minta di dalam salat itu untuk kita tempuh. Kalau kita perhatikan pula di dalam berdoa, tidak ada Rasulullah memaksa sahabat kaum Quraisy ketika itu untuk memeluk Islam. Tetapi beliau mengajak dengan penuh hikmah. Masuk Islamlah meskipun hatimu tidak suka, karena Allah akan mengaruniaimu niat yang baik dan keikhlasan. Ini harapan dan jaminan dari Rasulullah kalau ketika itu umat mau masuk Islam. Allah yang akan memberikan keikhlasan, keberanian yang baik. Kaum muslimin sekalian yang mulia, di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada purun tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran menuju cahaya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung mereka ialah syaitan, dan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan kekufuran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 256 dan 257. Di dalam ayat ini kita melihat, kita perhatikan firman Allah yang menjelaskan bahwasanya Allah adalah wali dari orang yang beriman. Di dalam bahasa Arab, wali itu adalah bentuk dari pemimpin pelindung yang tegar, yang satu. Allah adalah satu-satunya pelindung pemimpin dari orang yang beriman. Kemudian di dalam kata berikutnya dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah tentang aulia. Aulia itu adalah bentuk dari pemimpin pelindung yang banyak. Jadi orang-orang kafir itu banyak pemimpin, banyak pelindung. Kemudian juga di ayat berikutnya dijelaskan oleh Allah bahwasanya Allah yang satu-satunya pemimpin itu akan mengeluarkan orang kafir kepada satu-satunya nur. Nur itu juga bentuk Tuhan. Tetapi pemimpin orang kafir yang banyak itu aulia itu akan mengeluarkan orang beriman dari nur yang satu itu kepada zulumat, berbagai macam kegelapan. Nah, di sini perlu jadi perhatian bagi kita. Bahwasanya bagi kita orang yang beriman akan banyak sekali yang akan mempengaruhi kita. Mempengaruhi nur yang sudah diberikan oleh Allah kepada jiwa kita ini menjadi orang merdeka. Bisa saja berbentuk budaya, bisa saja berbentuk pendidikan, bisa saja berbentuk kerjasama sosial, perdagangan dan lain sebagainya, yang akan bisa mempengaruhi keyakinan kita dalam agama. Baru-baru ini kita perhatikan ada
keputusan Ijtima Ulama tentang masalah agama lain. Diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Ijtima melalui fatwanya menjelaskan bahwasanya mengucapkan salam agama lain itu adalah haram. Ada orang yang tidak meneliti apakah keyakinan akan berubah dengan mengucapkan salam. Pertanyaan ini tentu bisa kita jawab bahwasanya keyakinan akan bisa berubah menjadi orang beriman juga dengan mengucapkan kalimat syahadat. Sekiranya salam agama lain itu ibadah, maka akan melakukan ibadah orang agama lain kita dengan mengucapkan salam. Padahal kita perhatikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah pernah mengajarkan kepada sahabat, dan sahabat ketika itu datang menemui beliau mengucapkan Assalamualaikum. Dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam. Diberi nilai oleh Rasulullah 10. Datang lagi yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Diberi nilai 20. Dia datang yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Rasulullah salam ini dan diberi nilai 30. Ini nilai ibadah salam yang kita lakukan, yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kalau kita campur dengan salam agama lain, kita tidak tahu apa akibatnya bagi kita. Dan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi ini, begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan disebutkan berapa nilai ibadah. Kaum muslimin selanjutnya mulia, marilah kita pertahankan keimanan kita yang sudah dimerdekakan oleh Allah sejak sebelum kita lahir ini, dan kita bermohon kepada Allah bisa menjaganya dari berbagai macam penyakit mempengaruhi sesuai dengan surat Al-Baqarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi ala Allah Ta'ala yang Al-Quran Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa salli 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha yuhibbul 'adla wal ihsan wa ita'a dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Was'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi